Banyumata pun sering melamun sendiri di saat-saat malam. Pandangannya kosong menatap hamparan pesawahan di sekitar tempat tinggalnya. Yang ada dalam benaknya hanya bayangan Nurul dan rasa penyesalan akan semua yang telah terjadi. Apalagi keluarga Nurul sudah mulai mendengar kabar-kabar jika Banyumata mendekati Windy. Karena jarak rumah Nurul dan Windy begitu dekat, hanya terpisah oleh sebuah jalan raya dan beberapa rumah saja. Suatu hari, Banyumata memberanikan diri menemui Nurul dan ibunya. Dengan suara terbata-bata dan menunduk malu, Banyumata meminta maaf pada Nurul dan ibunya jika rencana pertunangannya dengan Nurul dengan berat hati harus dibatalkan. Tanpa banyak pertanyaan dari Nurul dan ibunya, mereka hanya mengiyakan saja apa yang diucapkan oleh Banyumata. Meskipun dari raut wajah Nurul dan ibunya menyiratkan kekecewaan pada Banyumata. Usai sudahlah kisah cinta Banyumata dengan Nurul. Namun di lubuk hati yang paling dalam, Banyumata tetap mencintai Nurul. Singkat cerita, menikahlah Banyumata dengan Windy. Namun pernikahan Banyumata dan Windy hanya bertahan 6 bulan saja. Karena Banyumata tidak mampu melupakan bayangan Nurul dalam hati dan pikirannya, hingga Banyumata merasakan kacau dan sering uring-uringan. Sebagai seorang ibu, Marni tidak tega melihat Banyumata yang terlihat tersiksa. Maka saat Banyumata memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Windy, Marni hanya pasrah dan menerima keputusan Banyumata untuk berpisah dengan Windy. Banyumata dan Marni pun kembali pindah ke Lembang dan terpaksa kembali menumpang di anak perempuan Marni yang paling besar. Banyumata kembali merasakan pedihnya menjalani kehidupan. Dia mencoba berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan agar bisa menyewa rumah untuk dia dan ibunya tempati, agar tidak menumpang di tempat saudara-saudaranya. Namun karena penghasilan Banyumata tidak menentu, terkadang untuk membayar uang sewa rumah saja tidak cukup. Marni pun sering meneteskan air mata sambil mengusap-ngusap kepala Banyumata agar tetap sabar, dan dengan lirih mendoakan agar tercapai apa yang diinginkan oleh Banyumata. Akhirnya Banyumata memutuskan untuk pergi mencari pekerjaan dan terpaksa meninggalkan Marni ibunya yang kembali tinggal menumpang dengan anak perempuannya, dari anak yang ke-1 ke anak perempuan yang lainnya, sesuai dengan keinginan Marni. Diselimuti kesedihan yang mendalam karena belum bisa membahagiakan Marni ibunya, Banyumata bertekad tidak akan pulang menemui ibunya sebelum dia mampu membahagiakan dan menempatkan Marni selayaknya seorang ibu yang hebat, yang mampu membiayai anak-anaknya seorang diri setelah bercerai dengan Johan, suami pertamanya, sampai mereka semua menikah dan habislah harta yang dimiliki Marni demi menuntaskan kewajiban terhadap semua anak-anaknya, termasuk Banyumata yang terlahir dari pernikahannya dengan Teddy. Setelah pamit pada Marni ibunya, Banyumata pun lantas pergi menemui seorang teman perempuannya. Sebut saja namanya Linda.
yang ibu dan bapaknya pemilik sebuah yayasan pendidikan. Linda hobi menyanyi dan meminta agar Banyumata membuatkan lagu ciptaan untuknya agar dapat direkam pada sebuah DVD pada saat itu. Dan Banyumata pun tinggal di rumah Linda, yang memang rumah Linda sangat besar. Banyumata memang memiliki sedikit keahlian membuat lagu dan suka dinyanyikan oleh orang lain. Tak disangka, setelah selesai membuatkan lagu untuk Linda, bapaknya Linda menawari Banyumata untuk bekerja di yayasan yang dimilikinya sebagai staf tata usaha. Banyumata pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Bapaknya Linda memberikan saran pada Banyumata agar mau untuk belajar komputer. Dengan penuh keseriusan, Banyumata pun mengikuti saran bapaknya Linda. Dalam waktu yang singkat, Banyumata telah menjadi kepercayaan bapaknya Linda. Aktivitas Banyumata terus bertambah dengan banyaknya kegiatan di luar yayasan, sehingga penghasilan Banyumata pun mulai meningkat. Suatu hari, bapaknya Linda memanggil Banyumata dan bercerita begitu banyak perihal sejarah yayasan dan segala permasalahannya, termasuk permasalahan pribadi yang pernah Bapak Linda alami. Di akhir pembicaraan, bapaknya Linda meminta agar Banyumata menghentikan kegiatannya di luar yayasan dan fokus untuk membantunya membenahi administrasi yayasan. Bapaknya Linda juga menyarankan Banyumata untuk pulang terlebih dahulu menemui ibunya, karena sudah hampir 2 tahun Banyumata tidak pulang. Bapaknya Linda pun mengantar Banyumata untuk pulang menemui Marni, ibunya, yang pada saat itu ibunya tinggal dengan kakak perempuan Banyumata yang paling besar. Saat bapaknya Linda dan Banyumata sedang semangatnya menata yayasan, musibah pun datang. Bapaknya Linda masuk ke rumah sakit dikarenakan beliau mempunyai penyakit asam urat dan riwayat jantung. 1 minggu lebih beliau dirawat di rumah sakit, dan akhirnya beliau mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Posisinya di yayasan langsung digantikan oleh anak laki-lakinya yang paling besar, didampingi oleh ibunya yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah di madrasah setingkat SMP.